ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwatana rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali, majelis tentang bagaimana seorang muslim beradab kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sesama kita, bahkan kepada semua makhluk yang Allah ciptakan. Pembahasan adab kita alhamdulillah selesai bab pertama. Sekitar 3 tahun. 3 tahun baru bab pertama. Sekarang kita masuk bab kedua, yakni harful ba, huruf ba. Karena judulnya juga Mawsu'atul Adabil Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah. Kumpulan adab-adab Islam yang diurutkan secara abjad hijaiyah. Kita masuk bab kedua, yakni huruf ba. Kemudian fasalnya, fasal pertama adabu birrul walidain, adab-adab seputar birrul walidain. Sudah jadi bahasa kita birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Al-walid, orang tua, yang dimaksud di sini adalah yakni siapa saja yang menjadi sebab adanya kita. Jadi siapa saja yang menjadi sebab adanya kita, maka tidak terbatas pada bapak ibu kita saja, tapi nenek, kakek, terus ke atas. Maka pembahasan ini sekali lagi bukan secara khusus kita bahas tentang bagaimana hubungan kita dengan ayah ibu kandung kita, tetapi lebih luas lagi, yakni kakek nenek dari jalur bapak, kakek nenek dari jalur ibu kita. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, musannif Syekh Abdul Aziz hafizahullah ta'ala mengatakan, innal walidaini huma a'dhamun nasi ihsanan ilal mar'i. Ketahuilah bahwasanya kedua orang tua itu adalah orang yang paling besar pengorbanannya dalam berbuat baik kepada seseorang sebelum orang yang lain. Wa aksaruhum fadlan alaihi, dan paling banyak memberikan manfaat, keutamaan. Bahkan orang tua kadang-kadang rela ya mengorbankan apapun untuk sang anak. Wa qad amara Allah Ta'ala bil ihsani ilaihima fi mawadi'a katsiratin min kitabihi subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagai balasan, tapi sekali-kali tidak pernah akan dapat mengganti. Jadi kita membalas bukan mengganti. Di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, wa qarrana dzalika bi tauhidihi azza wa jalla, bahkan Allah menggandengkan birrul walidain itu dengan perkara yang paling agung, yakni mentauhidkan Allah azza wa jalla. Wal amru bi ibadatihi kama sayati, dan perintah untuk beribadah kepada Allah saja sebagaimana yang akan datang. Fahaqquhuma a'dham huquqin nasi 'alal muslim, maka hak keduanya itu adalah yang paling besar
di antara kalangan manusia bagi seorang muslim. Jadi hak yang paling besar setelah haknya Allah dan Rasulullah SAW adalah hak kedua orang tua kita. Wa hunaka ba'dul adabil muta'alliqati bidzalikal amr. Di sana ada beberapa adab yang berkaitan dengan hal ini. Fa minha huququn tajibu lahuma fi hayatihima. Di antaranya ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang anak tatkala keduanya masih hidup. Wa minha huququn tajibu lahuma ba'da mautihima. Dan di antaranya juga ada adab-adab berbakti kepada orang tua, berhubungan dengan orang tua setelah mereka berdua wafat. Di sini insyaallah akan kita bahas untuk bagian yang pertama, al-huququl lati tajibu lahuma fi hayatihima. Hak-hak orang tua yang wajib bagi seorang muslim, terutama yang sudah ngaji. Mestinya orang yang sudah ngaji, semakin banyak ilmunya, semakin hikmah dia bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai dari bapak ibunya, istrinya, anaknya, temannya. Jangan kalah dengan orang yang nggak ngaji atau orang yang berbuat maksiat. Jangan sampai kalah. Mestinya orang yang sudah ngaji, yang apalagi yang sekian tahun, mestinya hubungan dia dengan orang tua itu lebih baik daripada orang yang nggak ngaji. Ya, sebagai tanda bahwasanya baiknya seseorang itu. Faminha, diantaranya hak-hak yang wajib kita tunaikan terhadap orang tua tatkala mereka masih hidup. Al-adabul awal ta'atuhuma fi ghairi maksiatillah. Adab yang pertama, mentaati keduanya selain dari perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di perintahnya mubah ataupun wajib, maka wajib bagi seorang anak untuk melaksanakannya semampunya. Sekali lagi, selagi orang tua tidak memerintahkan kepada maksiat, mubah ataupun wajib, maka wajib bagi seorang anak untuk melaksanakan perintah orang tua tersebut semampunya. Qala musannif rahimallah, fa ta'atul walidaini wajibatun 'alal muslim. Mentaati kedua orang tua itu wajib bagi setiap muslim. Wa maksiatuhuma muharramatun. Dan bermaksiat terhadap perintah keduanya itu diharamkan. Wala yajuzu maksiyatuhuma fi syai'in illa idza amara bisyirki billah. Dan tidak boleh bermaksiat kepada perintah keduanya di dalam perkara apapun, kecuali apabila keduanya memerintahkan untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Au bimaksiatillah, atau bermaksiat kepada Allah, entah itu kufur selain kesyirikan, kemudian kebid'ahan, al-kabair, dosa besar, dan dosa kecil pula. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dalam surat Luqman ayat 14. Allah mengatakan, apabila keduanya berusaha atas kamu itu agar kamu menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang engkau tidak miliki ilmu, yang tidak Allah turunkan kepadamu, fala tuti'huma, maka jangan mentaati keduanya. Bukan berarti tidak taat kemudian kita berbuat kasar. Ya, kita tidak taat, ya tetap kita berbuat baik, berkata lembut, menjaga pandangan mata kita, tidak menunjukkan marahnya kita, ya, berlebihan. Ya kita marah, tapi kita harus memposisikan orang tua tetaplah orang tua. Terkadang mereka memerintahkan sesuatu itu mereka tidak faham. Maka sebaik-baik seorang anak apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, dia bisa memposisikan dirinya antara keridhaan Allah dengan keridhaan orang tuanya. Wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga tidak boleh taat kepada seorang makhluk pun
di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Bahwasanya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang diketahui secara nas, dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah ataupun ijma'. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa amma fi ghairi maksiyah, adapun selain perkara maksiat, fa inna ta'atahu mawajibatun 'ala dawam, maka mentaati keduanya itu wajib terus menerus. Misalnya orang tua, nak, setiap sore kamu harus ke rumah saya, ya nyapu-nyapu lah. Maka selagi tidak ada kewajiban yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, maka seorang itu wajib, ya, wajib mentaati perintah orang tuanya tersebut. Wahia min akadil wajibati al muslim, dan ini juga termasuk kewajiban-kewajiban yang sangat-sangat ditekankan bagi seorang muslim. Wa alaihi ala ya'siyahuma fi syai'in amarahu bihi amrun ilzamin, dan wajib bagi dia untuk tidak boleh bermaksiat, ya, di dalam perkara yang mereka keduanya memerintahkan hal tersebut. Maka kalau bertentangan, maksudnya bertabrakan, ini namanya orang kadang-kadang lembur, ya minimal ya hubungilah, telepon, WA. Kalau enggak ya kirim kabar, tolong sampaikan saya terlambat. Sebuah kisah yang menarik tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ini salah satunya, ya, bertawassul dengan amal soleh, dia berbakti kepada orang tua. Tidak disebutkan di sana orang tersebut diminta untuk memeraskan susu itu setiap hari dan diberikan kepada orang tuanya, tapi dia inisiatif. Maka karena dia terus-menerus setiap hari melakukan itu, suatu saat qadarullah dia sibuk sehingga dia pulang terlambat dan tetap memerah susu tersebut. Ternyata didapati orang tuanya sudah terlelap tidur. Maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu orang tuanya sampai bangun, dan dia berazam untuk tidak memberikan kepada istri dan anaknya sebelum kepada orang tuanya. Ini kisah yang memberikan kita inspirasi bahwasanya berbakti itu semisal itu. Di dalam riwayat yang lain dikisahkan anaknya itu merengek-rengek, nggandolin kakinya dalam beberapa riwayat. Ini menunjukkan apa? Orang tersebut benar-benar mendahulukan kedua orang tuanya daripada anak dan istrinya. Dan ini mulai jarang ini, ya. Bahkan kalau saya ingat, saya sudah makan bangku sekolah itu berapa tahun? Makan bangku TK 2 tahun, SD 6 tahun, sudah 8, tambah SMP SMA 6 tahun, 14 tahun. Seingat saya pelajaran birrul walidain itu hanya saya dapatkan di SD, itu pun hanya ya wajib mentaati kedua orang tuanya. Contoh-contohnya disuruh beli gula, itu. Tapi pembahasan yang semisal ini tidak saya dapatkan. Harus apabila diperintahkan kepada kesyirikan, tidak dibahas. Ini jangan salahkan seandainya nanti ada anak itu yang nggak berbakti, atau berbaktinya justru kebablasan, hulu. Terus yang penting taat kepada orang tua karena itu barokah. Ya betul. Tapi apabila bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau kemaksiatan kepada Allah, maka jelas tidak ada ketaatan. Ini PR kita bersama. Ya, kita tidak mungkin menghilangkan pendidikan dari sekolah-sekolah. Ya, maka yang ada coba kita perbaiki bersama. Wallahu taala. Adab yang kedua, al-ihsanu ilaihima wa khafdul janahi lahuma. Al-ihsan, berbuat baik kepada keduanya dan merendahkan diri kepada mereka.
Kama qala ta'ala, dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kalian Allah itu dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuatlah baik. Sini Allah menggandengkan haknya yang terbesar, perintahnya yang paling utama, dan larangannya yang paling agung, yakni tauhid serta syirik. Kemudian Allah menggandengkan berbakti kepada orang tua, berbuat baik. Ini perkara yang sangat besar di dalam agama Islam. Wa yata'akkadu hadzal ihsan fil muamalati idza kabura wa taqaddama fil umr. Dan ini perkara ini, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih ditekankan lagi, ya, tatkala keduanya sudah mulai tua, sudah mulai usia tua, senja. Faktor U, ya, sekarang nggak mau mengatakan lansia, ya, faktor U, sudah faktor U. Ya, maka seorang lebih-lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik tatkala orang tua itu sudah mulai tua, sudah mulai lemah. Ini nanti kita bacakan dalilnya. Fa asbaha dha'ifaini, yang keduanya sudah mulai berubah menjadi lemah. Wa zadat hajatuhuma ila riayatil waladi lahuma, yang bertambahlah kebutuhan keduanya kepada, ya, pengurusan anaknya itu kepada mereka. Siapa? Saya pernah membaca jurnal orang Amerika. Mereka orang tua itu ditanya oleh sebuah LSM, kalau bahasa kita itu, waktu SMA yang saya baca di perpustakaan sekolah. Kenapa mereka itu nggak pingin punya anak banyak di sana? Bahkan sebagian kok bisa nggak punya anak. Ternyata tatkala di sensus, ya, dibuat vote, apa alasan mereka? Justru angka 70% itu karena toh kalau sudah tua, anak itu ngirim mereka ke panti jompo, sehingga di Amerika itu banyak panti jompo, tidak ada yang ngurus. Itu dia. Ini ya sangat, ya itu negeri kafir. Tapi kita ambil hikmahnya, mereka itu nggak ingin punya anak karena tahu kalau sudah tua, ya dicampakkan. Bahasa radikalnya gitu, ya, dicampakkan. Kita harus mestinya itu semisal orang-orang yang beriman. Lihatlah Uwais Al-Qarni rahimahullah wa radhiya anhu. Beliau sangat berbakti. Dia nggak punya amalan dalam Islam itu yang spesial. Kewajiban-kewajiban dia laksanakan, orang lain juga bisa melaksanakannya. Tapi Rasulullah SAW menyebut Uwais, sedangkan Uwais saat itu belum ada. Bahkan sebagian para ulama juga berselisih, Uwais ini muhadram atau tabi'in. Dan yang masyhur dari kalangan ulama, mereka menyebutkan Uwais Al-Qarni termasuk tabi'in. Jadi Rasulullah ketika berbicara saat itu, Uwais belum lahir. Ya, Uwais belum lahir. Ada yang mengatakan muhadram. Muhadram itu seorang masuk Islam di zaman Nabi tapi nggak ketemu. Kalau ketemu namanya sahabat. Nah, ini wallahu ta'ala. Intinya Rasulullah menyebut Uwais, tidak ada seorang sahabat pun yang mengenalnya. Tapi sampai sekarang, ya, bahkan di antara kita pun menamai putra kita dengan nama Uwais, berharap anak kita nanti ada yang jadi Uwais. Syukur-syukur kalau semuanya jadi Uwais, meskipun namanya Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Muhammad.
Karena memang saya yakin ya, begitu pula saya, tidaklah kami menginginkan anak dari istri-istri kita itu, melainkan agar suatu saat apabila kita sudah tua itu ada yang ngurus. Kalau istri kita itu nggak bisa dijaga, bahasa orang Sidoarjonya nggak bisa dijaga, sama-sama sudah tua. Maka mungkin orang wanita itu lebih lemah daripada kita. Mereka menyusui, kalsiumnya diambil, pindah ke anak, giginya udah keropos duluan. Osteoporosis itu justru menyerang banyak dari kalangan wanita. Maka kalau kita bersandarkan kepada istri, ya istri juga butuh sandaran kita. Ya, gimana kalau istrinya masih muda? Ya silakan kalau dapat. Ya, kan juga mikir-mikir tuh ya wanita itu. Kalau saya dinikahi sama tua, ya paling nanti sudah pensiun, wah saya juga harus bantu. Ya, mau mikir begitu. Oh ya wallahu alam. Intinya adalah memang kita menginginkan dari anak-anak kita itu menjadi anak-anak semisal Uwais Al-Qarni. Dan itu harapan yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Sebagaimana tatkala kita memberikan nama anak kita dengan Muhammad, itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dimiliki oleh anak kita itu. Begitu pula Abdullah. Kita alhamdulillah nggak ada seorang memberikan nama Abdul Dinar, hamba dinar, dirham. Ini menunjukkan apa? Fitrah kita memang itu. Maka kita yang sebagai anak itu ya harus tahu diri. Kalau orang tua itu seperti yang kita inginkan, sama. Pengen kita itu berbakti kepada mereka, meskipun mungkin sekarang kalau kita sudah S1, S2, S3 apalagi, orang tua itu sudah malu kalau ngomong sama kita, nak berbakti yo. Itu cuma kadang-kadang nyindir saja. Kenapa? Mereka sudah merasa ilmunya anak saya ini lebih tinggi daripada saya. Kecuali beberapa orang tua yang memang ya mengorbankan rasa malunya demi kebaikan anak itu sendiri. Ya. Dan ini adalah setiap orang tua pasti ada perbedaan, tapi keinginan saya yakin hampir semuanya sama, apalagi orang yang sudah ngaji. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Waqada, dan Allah mengqadha, menetapkan, maka hukumnya wajib. Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada dan Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan agar kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kepada kedua orang tua hendaknya mereka berbuat baik. Kalian berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan apabila mereka sudah beranjak tua di sisimu, atau salah seorang darinya atau kedua-duanya sudah tua, maka janganlah sekali-kali kau katakan kepada mereka uff. Para ulama dalam tafsir-tafsir menyebutkan uff itu bukan a. Kita ya enggak apa-apa diterjemahkan a, karena memang ya itu ya, kalau diterjemahkan terlalu panjang ya nanti jadi kitab tafsir ya, bukan terjemah. Uff dalam bahasa Arab itu ungkapan terendah dari penolakan seseorang itu loh. Kalau ada orang kan nggak boleh berarti boleh nggak? Ya sama aja. Uff itu masuk dalam setiap ungkapan yang paling rendah, paling kecil, yang paling ringan untuk menolak, itu namanya uff. Jadi kalau diperintahkan, Mas tolong ibu belikan air, kata, nah itu termasuk itu nggak boleh tatkala orang tua itu sudah mulai tua. Kenapa? Namanya orang tua itu perasaan gitu loh.
Allah sudah tahu, karena Allah lah yang menciptakan manusia itu akan menjadi tua, sifatnya sudah apa, Allah sudah ketahui. Kalau kita nggak pingin anak kita itu semisal itu, maka kita harus memberi teladan dulu. Ini penting, karena teladan itu adalah pendidikan yang utama ya. Kita konsep apapun ya, sepanjang apapun tulisan kita, kalau sikap kita berlainan dengan tulisan itu tidak akan memberikan banyak manfaat. Wallahu ta'ala. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya. Sudah disebutkan jangan bilang maksudnya ungkapan yang paling rendah, dan jangan membentaknya. Karena apa? Allah tahu. Setelah Allah sebutkan kalau keduanya itu sudah tua, itu sensitif ya. Mungkin kita naikkan suara sedikit itu sudah bisa nangis orang tua itu. Maka Allah pun menyebutkan wala tanharhuma. Seandainya Allah nggak menyebutkan itu sudah cukup, wala taqullahuma uff. Karena uff itu kan ungkapan yang paling rendah untuk menolak itu. Apalagi lah itu aja sudah rendah, sudah paling ringan, dilarang apalagi membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada keduanya qawlan karima, ucapan yang mulia, yang baik-baik. Ya. Adapun adat ya kita beda-beda ya. Saya pernah melihat orang Madura itu waktu di Bangkalan. Itu yang memang orang sudah tua pun suaranya masih menggelegar. Anaknya juga suaranya menggelegar. Waktu itu saya, ini anaknya nggak tahu apa kalau memang nggak boleh bentak itu. Ternyata memang adatnya suaranya tinggi-tinggi itu. Justru kalau pelan itu orang tuanya tambah marah-marah. Ya, tambah marah-marah. Maka ini kembali ke adat. Ya. Maka minimalnya kita harus punya standar bahwasanya ucapan yang paling baik, paling lembut itu seperti apa. Kemudian sampai kategori apa itu di antara kita sendiri itu. Maksudnya mungkin setiap orang itu berbeda-beda makna itu. Ada yang mungkin nya itu minimalnya gini, sampai orang tua tuh nggak kepanggil ya, mungkin gitu. Maka standarnya itu ya itu berarti ya itu. Ada lagi ya kalau dipanggil minta bantuan itu gitu. Cak. Nah itu berarti standar nya di situ. Maka minimalnya kita ucapkan lebih turun dari itu. Maksudnya apa? Kita lembuti. Minimalnya saya kasih contoh. Kalau dipanggil suara kita pelan, takutnya justru kalau kita ngasih suara kita itu orang tua tersinggung, langsung hentikan kerjaan Anda, datang ke orang tua, dekati telinganya, wonten opo Bu, wonten opo Pak, gitu. Ya. Tapi juga wajahnya jangan merenguk, wonten opo Pak. Ya kayak ngomong sama klien ini ya. Jadi ya kita pakai perasaan ya. Orang tua sudah sensitif. Kita sudah berusaha itu kadang-kadang orang tua itu masih nangis. Kok anak saya kayak gini? Ini dia pelajaran yang sangat berharga dari surah Al-Isra ini. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang ke-24, "Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Dan rendahkan dirimu. Sudah dikatakan jangan katakan wala tanharhuma wa qul qawlan karima. Wa qul lahuma qawlan karima. Allah masih nambahi wakhfid. Khafat itu rendah. Ya serendahnya. Oleh karena itu kalau dalam bahasa Arab isim yang harokatnya belakangnya kasroh itu namanya makhfud. Bahasa yang lainnya jar. Karena apa? Harokatnya di bawah, rendah. Kalau yang di atas namanya rofa, fathah itu. Ya. Maka Allah merintahkan rendahkan diri kalian itu kepada keduanya. Jangan danga. Ya. Jangan pakai suara, copot semua jabatan Anda itu. Jadi Pak RT, Pak Lurah, Kades, Pak Presiden. Kalau sama orang tua sudah copot semuanya itu.
itu khusus di kantor ya. Ketika ketemu dengan orang tua ya di anak, nggak ada kaitannya dengan presiden. Bu, saya nggak tahu tak kalau saya ini presiden. Indah, nah sudah nggak ada itu. Jadi orang tua tetaplah orang tua, kita sebagai anak selamanya hukumnya anak. Kemudian penuh dengan kasih sayang, kasih sayang. Jangan merendah tapi cuek, ya. Kayak nggak direken. Diajak ngomong dilu ae. Leh, nggak ngerokok ta? Hah? Ini juga kurang bagus. Jadi kita sudahlah, kita ngobrol sama orang tua itu waktunya lebih sedikit nih, daripada orang tua kita itu ngajak ngomong kita ketika masih kecil. Coba siapa yang bisa ngitung berapa lama orang tua itu ngajak kita ngomong? Coba siapa yang bisa ngitung? Oh, kita masih kecil belum bisa noleh atau apa, orang tua itu sudah ngajak ngomong, sudah bahasa kita itu ngudang, diajak ngomong. Oh, sudah besar tua, orang tua ngajak ngomong itu sibuk HP-an. Ini nasihat kita bersama, ya. Mereka sudah berusaha untuk mengajarkan kita bahasa, komunikasi sejari dini, bahkan masih di dalam perut itu diajak ngomong. Kalau bukan karena ya kita punya perasaan, mungkin kita nganggap orang gila, perut itu nggak bisa dengar, nggak punya telinga. Tapi itulah kasih sayang seorang orang tua itu. Sampai belum lahir pun mereka sudah berusaha sebaik mungkin, disiapkan dananya untuk akikah, kelahiran, sunat dan sebagainya. Bahkan ada yang sebagainya menabung, belikan tanah. Ya, itu orang tua. Ada kekurangan manusia lah. Tetapi kita sebagai anak harus tahu diri. Nah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah tutup dengan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah merahmatiku tatkala mereka mendidikku saat aku masih kecil. Dalam surah Al-Isra ayat 24. Wa fil hadis, dan dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Ini ungkapan raghima anfuh itu ungkapan ngenes ya, ungkapan ngenes, ya, celaka lah. Sering diterjemahkan celaka. Ya, meskipun maknanya juga nggak bisa diwakilkan dengan kata celaka. Ya, karena bahasa Arab itu luar biasa. Jadi beberapa lafadz itu nggak bisa diterjemahkan. Tapi karena daripada nggak diterjemahkan, ya sudahlah, ambil kata yang paling mendekati, celaka. Kenapa? Man adraka abawaihi indal kibar. Siapa saja yang celaka itu adalah yang mendapati bapak ibunya ketika sudah tua. Ahadahuma au kilaihima. Satu dari dua orang tuanya atau kedua-duanya. Sumalam yadkhulul jannah. Kemudian dia nggak bisa masuk surga. Dari hadis ini para ulama mengatakan orang itu paling mudah masuk surga setelah menunaikan hak-haknya Allah adalah berbakti kepada orang tua. Jadi tidak ada jalan paling mudah, paling cepat untuk masuk surga setelah kita menjalankan hak-haknya Allah dan Rasulullah SAW, melainkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa min hadzal ihsan ijtinabu kulli ma yu'dhihi ma min qawlin aw fi'lin. Al-Musannif Syekh Abdul Aziz hafizahullah taala mengatakan, dan dari ihsan ini wajib kita itu menjauhi apa saja yang dapat menyakiti kedua orang tua kita, entah dengan ucapan ataupun perbuatan. Perbuatan itu misalnya, ya kalau mukul itu sudah sepakat kita ini. Misalnya adalah kadang-kadang kita itu naruh barang itu agak keras. Orang tua itu sudah perasaan. Habis diajak ngomong kok banting gelas, nah itu. Atau kakinya dihentakkan itu.
atau mukul paha sendiri, naruh HP itu sangat keras, itu sudah termasuk perbuatan yang menyakitkan. Tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bil isyarah, bahkan meskipun dengan isyarah, misalnya apa? Noleh. Noleh. Apa? Nah, itu ya. Ini juga isyarah ini. Apa bu? Apa gitu? Atau kita busungkan dada? Apa? Ini ya. Kalau kita perhatikan kasus anak bunuh orang tua itu tambah banyak. Kasus orang tua jual anak, membunuh juga tambah banyak. Jadi kesalahannya adalah memang dari keduanya. Yang tua itu harapannya besar anaknya berbakti kepadanya, tapi dia lupa berbakti kepada orang tuanya. Bukankah setiap orang tua itu anak? Itu dia. Jadi kita ya, kalau ingin kebaikan itu ada pada anak kita, maka cukuplah kita setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendidiknya, kemudian apa? Memberikan teladan. Memang teladan itu berat. Bahkan kita tidak tahu hasilnya kapan. Tapi yakinlah suatu saat anak itu akan ingat apa yang kita lakukan, kebiasaan kita itu. Kalau kebiasaan kita itu, contoh saja, setiap kali mau tidur kita itu berdoa, ngajak anak itu berdoa, ayo doa dulu. Suatu saat anak itu ketika sudah besar, dia akan ingat bahwasanya orang tua itu dulu pernah ngajak saya berdoa, dan itu yang saya ingat. Setiap mau tidur, bahkan kalau sudah tidur itu dibangunkan, ayo nak doa dulu. Itu sampai sekarang saya masih ingat. Maka dari situ saya ambil faidah, orang tua itulah benar apa yang dikatakan oleh orang Arab, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertamanya anak. Karena tidak ada sekolah lahir ya bayi ya. Kalau sekarang ada PAUD, umur 3 tahun sudah sekolah, itu bukan sekolah itu. Itu main-main, cuma apa? Diarahkan ke arah pendidikan. Kalau dikasih beban harus ngafal juz 30, kebangetan ini. Ya, tidak ada taklif di umur seperti itu. Saya khawatir umur segitu kalau sudah dikasih kewajiban yang luar biasa, saya yakin tuanya itu dendam dia. Ya, dendam. Dendamnya apa? Bukan dendam kepada orang tua, tapi apa? Merasa masa kecilnya itu belum puas. Sehingga apa? Kalau ada orang tua itu dolanan, itu tanda MKKB kalau bahasa gaul sekarang, apa? Masa kecil bahagia ya. Saya pun juga dibilang gitu, sampean ini MKKB. Saya itu bukan MKKB, saya plesetin. Masa kecil kurang bahagia, saya katakan masa kecil kebahagiaannya luar biasa. Saya ingin mengulang lagi, karena masa kecil saya bahagia ya, diberikan oleh orang tua hak-hak, tidak banyak tekanan. Nah, harus hafal juz 30 kelas 1, juz 30 belum ada. Yang penting belajar. Yang penting belajar itu ya. Sehingga sekarang itu kayaknya sekolah itu persaingan ya. Persaingan, ini sekolah saya kelas 1 juz 30. Ada sekolah lain loh, kalau juz 30 bisa, kenapa 2 juz nggak bisa begitu. Terus seperti itu. Ada nih? Belum? Barangkali ada. Kadang-kadang anak lupa. Iya, setelah cinta, jazakallah. Ya, jadi kita perhatikan itu. Kemudian walau biqaulin juga perkataan wa min hadzal ihsan irda'uhuma fima yuridani, yakni melaksanakan apa saja yang dapat mendatangkan ridhonya dari apa yang mereka inginkan. Malam yakun maksiatan lillahi azza wa jalla kama sabaqa. Yang penting kaidahnya bukan di dalam perkara maksiat. Tambahan catatan, bukan berarti kita berbuat kasar atau menyakiti keduanya. Adab yang ketiga, at-tawadhu'u lahuma. Tawadhu, rendah
Dalilnya sudah berlalu dari surat Al-Isra ayat 24. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, layyinul kalam atau linul kalam ma'huma. Berbicara kepada keduanya itu dengan yang lembut. Ya, kalau orang itu bisa lembut kepada calon mertua, bisa lembut kepada istri awal-awal nikah, mestinya orang tua itu lebih utama untuk mendapatkan kelembutan kita. Kalau kita bisa lembut kepada atasan kita, kepada waliul amri, kan nggak mungkin kita datang ke bupati, Pak Bupati tolong jalan sini itu sudah geronjal, sudah parah ini, bisa menyebabkan kenyang. Tidak ada, mesti ngatanya lembut-lembut. Orang tua itu lebih berhak untuk kita lembuti daripada pemimpin kita itu. Ya. Ini yang mulai jarang itu, dan jarang juga dibahas di sekolah-sekolah. Ya. Ini kalau nggak salah anak kita itu ada yang ya situlah. Ya ini PR kita bersama sebagai pemerhati pendidikan kaum muslimin. Yang kelima, adab yang kelima, it'amuhumat ta'am. Memberikan mereka makanan, terutama ketika sudah tua, sudah nggak bisa kerja. Bahkan para ulama sebagian mereka menjelaskan wajib salah satu arahannya itu untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya tatkala mereka sudah tidak mampu untuk mencari nafkah. Dan jangan royokan kamu ya yang nafkahi. Jangan. Kalau bisa saya ngatur nafkahnya biar sudah saya. Tapi sudah ngomong gitu ya jangan sampai lalai. Orang tua juga mungkin malu untuk minta itu. Ya kita tahu diri lah. Ini penting. Kemudian yang keenam, istidzanuhu ma qabla safari lil jihad wa ghairihi. Minta izin kepada kedua orang tua kita sebelum safar untuk jihad ataupun selain untuk jihad. Wa hadza fil jihadi ghairul muta'ayyan. Dan ini jihad yang tidak ditentukan ya, tidak diwajibkan oleh waliul amr. Tapi tatkala jihad itu kita diserang misalnya, maka nggak perlu izin. Kenapa? Saya yakin orang tua pun akan ngajak kita untuk berjihad, karena daerah kita diserang. Tapi yang dimaksud di sini adalah jihad di tempat yang lain. Misalnya pemerintah wajib militer, kita akan menyerang negeri di seberang pulau itu. Ya. Maka di sini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka orang yang terpanggil harus izin kepada kedua orang tuanya. Kita sampaikan dalilnya. Wa qad ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Sungguh pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ujahid." Ya wahai Rasulullah, saya ingin jihad. Maka Rasulullah bertanya, "Alaka abawani?" Apakah kamu punya kedua orang tua? Qala na'am. Iya, saya punya. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa fihima fajahid." Kepada keduanya kamu berjihadlah. Bukan diperangi, tapi apa? Kita berbakti kepadanya. Ya, jangan salah artikan fajahid. Bahaya. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Wa ja'ahu rajulun, dan datang juga seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Jitu ubayyi'uka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyani. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk berbaiat kepadamu dan hijrah. Sedangkan kedua orang tuaku tak tinggal dalam keadaan nangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji ila alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Kamu pulang wis mulya balik, buat kedua orang tuamu tertawa bahagia sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Ya, maka di sini ada faidah bahwasanya perlakuan kita itu harus ada kafarohnya kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita itu nangis gara-gara kenakalan kita, maka kita harus berusaha membuatnya senang,
ridho. Khawatirnya apa? Mereka itu ngangkat doa itu. Karena termasuk doa yang mustajab, ya. Doa yang mujarobat dalam bahasa pesantrennya itu. Mujarab. Itu bukan di kitab kita mujarobat itu. Justru doa orang tua itu sudah sangat berbahaya itu. Kalau kebaikan alhamdulillah kebaikan. Tapi kalau buruk sudah ciloko. Bahaya. Sebelum kita lanjutkan, kita adzan dulu karena hadisnya ini banyak. Ya, kita rehat dulu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa tahu rajulun muhajiran minal Yaman. Pernah juga seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Yaman ke Madinah. Faqala lahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, halaka ahadun bil Yaman? Apakah kamu punya seseorang di Yaman, negeri yang kamu tinggalkan? Maka laki-laki tersebut mengatakan, abawaya, kedua bapak ibu saya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, adzina laka, apakah keduanya memberikan izin kepadamu untuk hijrah ke Madinah ini? Qala la, enggak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, irji ilaihima fasta'dzinhuma, kembalilah kamu kepada keduanya, mintalah izin. Fa idza adzina laka fajahid, kalau memang mereka berdua itu mengizinkan bagi kamu, maka ya kamu silakan berjihad, hijrah, silakan. Wa illa fabirrahuma, apabila mereka enggak menginginkan kamu hijrah ke negeri ini untuk berjihad, maka kepada keduanya kamu berbuat baik. Ini memberikan kita faedah yang besar, bahwasanya
iman itu wajib mengalahkan semua perkara. Tapi hijrah dan jihad tidak bisa mengalahkan bakti kita, keriduan kita kepada orang tua kepada kita. Maka kalau ada orang tua nggak bolehin kita pindah tempat, maka meskipun itu daerah kita itu yang kurang bagus, kental dengan kemaksiatan, maka selagi kita tidak bisa mengajak orang tua kita pindah bersama, ya hendaknya kita bersabar untuk ngeramut bahasa kita itu orang tua kita itu. Kalau mampu ya kita ajak pindah, ya kita hibur mereka. Daerah ini bukan daerah yang bagus, keamanannya nggak cocok juga untuk cucu-cucu sampean jenengan itu. Intinya kita cobalah komunikasi yang baik kepada kedua orang tua kita. Wa qala lahu rajulun, dan Rasulullah juga pernah ya ditanya oleh seorang, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad. Ya Rasulullah, saya membaiat kamu untuk hijrah dan jihad. Abtaghil ajra minallahi ta'ala, yang saya berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasulullah bertanya, fahal min walidayka ahadun hayyun? Apakah di antara kedua orang tuamu itu ada seorang yang hidup? Qala na'am, ya hidup. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Maka Rasulullah mengatakan, fatabtagil ajra minallah, apakah kamu masih menginginkan pahala, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla? Qala na'am, iya. Maka Rasul mengatakan, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, dan perbaikilah ya, berbuat baiklah kepada keduanya dengan pergaulan. Di sini memberikan banyak sekali lagi faedah bahwasanya jihad itu mensyaratkan, selagi bukan fardu ain, mensyaratkan harus dapat ridho kepada orang tua kita. Kenapa? Kalau mati orang tua nggak dipamiti, kesedihannya tambah berlipat-lipat. Mungkin kita dapat pahala jihad, tapi ingat, dosa menyakiti orang tua itu juga bukan remeh, bukan kecil, tapi besar. Jangan sampai kita dapat pahala besar, dosa juga besar, ya rugi. Ya, mending kita meninggalkan jihad, ya selagi bukan jihad yang wajib, untuk mendapatkan pahala yang besar. Dan para ulama menyebutkan tidak ada satupun kisah anak yang berbakti kepada orang tua yang hak, yang benar, cara yang benar, itu kemudian Allah sengsarakan hidupnya. Maksudnya Allah celakakan dia, dapat musibah yang bertubi-tubi, yang itu seperti orang diazab, itu tidak ada. Justru kehidupan mereka kehidupan yang baik, lantaran mereka apa? Berbakti kepada orang tua. Wallahu ta'ala. Adab yang ke-7, i'tahuma minal mali ma yuridani, memberi keduanya harta apa yang mereka inginkan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam lirajulin lima qala lahu, dan Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang yang orang itu wadul, bahasa kita apa? Lapor kepada Nabi SAW. Apa laporannya? Kita baca. Inna abi yuridu ayyakhudha mali. Ya Rasulullah, sesungguhnya bapak saya itu ingin ngambil harta saya. Ya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepadanya, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Orang wadul pinginnya dapat keadilan, dikasih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terpikirkan. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami' As-Shaghir. Para ulama berselisih tentang makna hadis ini. Karena apa? Di dalam ayat warisan
Allah membedakan harta anak dan harta orang tua. Maka wallahu ta'ala alam, kami mengambil atau yang kami fahami dari hadis ini apa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah wa hafizah. Beliau mengatakan dalam kitab Ta'amul Ma'al Walidain, yang dimaksud dari hadis ini adalah harta yang kita miliki dan itu kita ada keluasan. Orang tua minta, gak boleh kita halangi. Ini. Jadi yang dimaksud itu adalah bukan nak hartamu semua tak pek, kemudian kita wajib diberikan semua. Bukan itu maksudnya. Tapi apa? Keluasan harta kita, rezeki kita itu apabila diminta oleh orang tua kita, kita tidak boleh mencegahnya. Kita berikan apa yang mereka inginkan. Ya. Kenapa? Di sana ada hak istri kita, hak anak kita, kemudian ada hak orang tua. Maka hadis ini tidak menunjukkan haknya istri anak itu boleh diambil oleh orang tua. Bukan itu. Ya, sekali lagi bukan itu. Tapi kita berikan yang kita ada keluasan. Mereka minta mobil, kalau kita bisa beli mobil 2, mereka minta mobil 1, ya beli 1 lah. Kalau mereka butuh baju, kita punya baju banyak, ternyata masih baru, ya kita kasih. Nggak boleh dihalangi, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Fala yanbaghi lil insani ay yabkhal bimalihi ala man kana sababan fi wujudihi. Beliau Musannif rahimahullah wa hafizahullah ta'ala mengatakan, tidak sepatutnya bagi seorang muslim itu bakhil, pelit pada hartanya atas apa yang menjadi sebab adanya dia itu. Yani apa? Orang tua. Sebab adanya kita siapa? Orang tua. Air mani orang tua kita ketemu dengan air mani ibu kita, kan begitu. Fahidhu hayatihi fi sigorihi wa dha'fihi, dan karena mereka itu menjaga kehidupan kita tatkala kita itu masih kecil dan masih lemah, ya bayi itu, ya. Wal ihsanu ilaihi, dan hendaknya seorang itu berbakti kepada bapak ibunya. Ada peringkat 8. Irdauhuma bil ihsan ila man yuhibbani. Ini juga kita mencari keridhaan mereka dengan kita berbuat kepada mereka dengan apa yang mereka sukai. Kalau orang tua kita itu suka ngomong enak, ya, nah ibu itu pingin sekali diajak jalan-jalan, nah itu gampang, jalan-jalan seneng dapat pahala. Yang repot orang tua itu malu-malu, orang tua itu nggak enakan. Nah itu kita harus apa? Cari itu kesempatan yang sangat langka. Misalnya tanya kepada bibi, bude, ya, bule, coba ibu itu seneng apa sih, pengen apa sih, tak ajak ngomong gak ngomong, ya. Wah nak, ibumu pengen umroh, ya. Misalnya begitu. Makanya kalau kita mampu, senangkan. Saya yakin di sana orang tua itu akan minta ganti untuk anak itu. Dan itu saya dapat ketika saya, ya ini tahadus binikmah, nasallallahu al-ikhlas. Ketika ibu kami, ibu saya menuju umroh, itu ibu saya itu cuma doanya, ya Allah beri ganti untuk anak saya yang mengumrohkan saya bersama bibi itu. Dan itu, dan alhamdulillah sejak saya pulang dari umroh, saya itu pengangguran di sini. Pulang dari pondok nganggur, nggak punya kerjaan, ngelamar di sini suratnya hilang. Ini pengalaman pribadi, hilang. Jadi gimana mau tanya kabar, hilang suratnya, apa lamaran itu ke Al-Kausar, oh Darullah, nggak pernah ketemu Ustaz Yamin itu. Ini sudah nganggur, jualan gorengan, jualan jus. Tapi justru di situ ujian itu sebelum Allah berikan nikmat. Dan tatkala sudah mepet nggak punya apa-apa, ibu itu wisna, nggak usah dipikir, isok mangan ambek aku. Anak gimana kalau sudah dibilang gitu, sedangkan sudah punya istri, punya anak, mau iya malu. Saya nggak mengatakan iya, saya bisa cari uang sendiri.
Dan alhamdulillah didatangi orang, ayo saat ke Persun butuh orang. Ya alhamdulillah, meskipun gajinya jauh dari pondok kami, tapi alhamdulillah Allah dari situ berikan kebaikan banyak. Bahkan kalau saya bandingkan antara saya bujang terus sampai sudah setelah umroh, Anda lebih banyak dapat duit itu dari setelah umroh. Bisa beli kitab, anaknya nambah juga nggak ada yang nggak pernah makan, anaknya kecil nggak ada yang puasa, bahkan ketika puasa pun tetap makan 3 kali sehari. Alhamdulillah. Intinya adalah keberkahan kita berbuat baik kepada orang tua itu akan kembali kepada kita. Jangan hitung-hitungan kalkulasi gaji saya 1 juta atau 2 juta lah di bawah UMR, untuk anak istri itu nggak cukup, orang tua nggak ada yang nafkahi. Jangan hitung-hitungan kalau saya bagi istri marah. Gak usah, tinggalkan itu dulu sambil merem. Kalau istilahnya Ustaz Fadlan itu sudah merem, etok-etok nggak eru. Urusan nanti istri marah dihibur kan begitu. Ya, ini penting. Dan kita tutup di ada berapa ya? Cepat aja deh. Ada 3 lagi. Jadi intinya kita berusaha untuk menyenangkan mereka dengan apa yang mereka inginkan. Adab yang ke-9, ibraru kismihima. Kita berbuat baik dengan apa yang diberikan kepada orang tua kita. Kadang-kadang itu memang masalah keluarga ya. Ada orang tua itu cinta banget sama salah satu dari saudara kita. Situ nggak bisa ditutupi itu. Ini kalau sama kakak itu ngomong itu betah jam-jaman. Kalau sama saya setengah jam itu kayaknya ibu itu mau pergi aja. Itu ada kerasa itu memang begitu. Dan itu fitrah ya, fitrah. Tapi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah pemberian harta. Kalau diberi ini yang lain nggak diberi, ya ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu pun terjadi, maka kita harus ya berbuat baik kepada orang tua, bukan menjadi sebab kita marah-marah. Ini adab yang ke-9. Adab yang ke-10, adab syatmihima atau tasabbubu fi dzalika. Tidak boleh mencaci kedua orang tuanya atau yang menjadi sebab orang tua itu dicaci maki. Fa inna dzalika minal kabairil qabihah. Karena mencaci maki kedua orang tua itu termasuk dosa besar yang jelek. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar itu seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Sahabat yang dengar itu ya merasa aneh. Hal yastumur rajulu walidayhi. Loh, kok ada? Apa ada ya Rasulullah? Seorang itu mencaci maki kedua orang tuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am ada. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu abahu. Yakni orang itu mencaci maki bapak orang lain. A nyaci bapak si B. Hanya si B nggak terima mencaci maki bapaknya si A. Itu namanya syatmur rajuli walidayhi. Wa yasubbu ummahu wa yusabba ummahu. Dia mencaci maki ibunya si B. B nggak terima, hanya caci maki ibunya si A. Itulah A mencaci maki ibunya sendiri. Ini gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Nah, di sini muttafaqun alaih. Maka kita harus perhatikan, jangan kita biasakan mencaci maki orang tua orang lain kalau kita nggak ingin orang tua kita dicaci maki. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Kemudian adab yang ke-11, dan ini adab yang terakhir, taqdimu birril ummi ala birril ab. Mengedepankan berbakti kepada ibu atas bakti kepada ayah. Hadis yang sangat masyhur. Fa inna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahakun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan baiknya perlakuanku? Qala sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ya itu ibumu. Qala summa man?
Siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Kok ibunya lagi? Qala summa man? Qala ummuka. Lu ibunya lagi. Berapa kali? 3 kali. Qala summa man? Qala abuka. Kemudian siapa Rasulullah? Bapakmu. Para ulama menyebutkan kenapa di sini dikedepankan ibu itu 3 kali sebelum bapak. Para ulama sebagian menyebutkan, dan ini wallahu ta'ala alam, tidak masalah. Yang pertama, ibu itu mengandung kita, bapak nggak ngandung, meskipun perutnya buncit nggak ngandung. Ya. Yang kedua, ibu itu melahirkan dan bapak nggak melahirkan. Ini keistimewaannya seorang wanita. Ya. Yang ketiga adalah ibu itu menyusui dan bapak nggak menyusui. Ya. Maka di sini Rasulullah memberikan, ya, dan ini berdasarkan wahyu tentunya. Ya, hak ibu 3 kali lipat dikedepankan sebelum haknya bapak. Jadi kalau ada perintah ibu dan bapak, mana yang didahulukan? Kalau bisa dilaksanakan bersamaan, ya lakukan. Kalau nggak bisa, depankan, dahulukan, ya, kepentingan ibu dulu. Kalau bapaknya marah-marah, ya sampaikan aja, Pak, ngapunten Pak, ini perintah Nabi SAW. Sudah, bapak masih marah, diaman aja. Ya, semoga Allah mengampuni saya dan bapak. Ya, marahnya orang tua itu loh, nggak sampai berbulan-bulan. Ya, sehari itu pun udah lama itu. Apalagi orang tua yang, ya, sangat berbelas kasih kepada kita. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas hak-hak kedua orang tua kita tatkala mereka sudah wafat. Ada satu pertanyaan. Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana sikap anak kepada orang tua yang bukan orang tua kandung dan bukan muslim? Orang kafir tetangga itu. Siapa ini? Orang tua yang bukan orang tua, orang muda. Bukan orang tua kandung, bukan orang tua kandung. Orang tua angkat. Hah? Oh, yang mengadopsi kita gitu ya. Dan dia bukan muslim. Sampai mana batasan taat anak kepada mereka? Nah, hukum orang tua adopsi, maksudnya yang mengadopsi kita itu, ya, saya dapatkan dari kitab Faraid, mereka bukan orang tua kita. Maka hukum-hukum hak 10 tadi, 11 tadi tidak masuk di dalam 11 tadi. Itu secara fikihnya begitu. Tapi sebagai orang yang muslim, itu Rasulullah SAW mengatakan, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menulis, ya, atau menetapkan, Allah itu berbuat baik, dan untuk hambanya itu harus berbuat baik kepada siapapun, segala sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kamu membunuh, ya bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Apabila kamu mau menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang paling terbaik. Itu aja sama hewan diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi dengan orang lain. Maka sampai mana batasan kita taat kepada mereka? Ya, sesuai dengan syariat agama kita. Kalau orang tua misalnya, nak, kamu gak usah kerudungan di rumah, misalnya begitu, maka nggak boleh taat. Kenapa? Mereka bukan orang tua kita, otomatis bukan mahram, wajib nutup aurat. Yang kedua, mereka bukan orang tua kita, maka meskipun mereka kafir, bukan berarti kemudian kita marah-marah. Mereka telah berbuat ihsan kepada kita. Maka banyaklah, ya, di sisi ketika sholat mendoakan hidayah kepada mereka. Wallahi, tidak ada kebaikan yang dapat kita berikan kepada semisal orang tua yang kafir itu, melainkan doa hidayah kepada mereka.
di dalam sahabatnya itu ada seorang sahabat Abu Hurairah, itu ibunya, ini ibu kandung tapi ibunya itu kafir, bahkan mencaci maki Rasulullah sampai Abu Hurairah itu nggak kuat, tapi dia bersabar nahan lisannya, hatinya diserahkan kepada Allah. Tapi suatu saat itu mencaci makinya sudah kebangetan, sehingga dia pun keluar rumah lapor kepada Nabi SAW untuk minta jangan keluar. Maka Rasulullah berpesan, doakan hidayah, tetaplah berbuat baik. Maka Abu Hurairah ingin minta maaf karena apa? Sudah kabur. Maka dia datang, ternyata ibunya lagi mandi, ditunggu. Kemudian ternyata ibunya mengucapkan syahadat. Maka doakan. Ya, ini nasihat saya untuk yang bertanya atau siapapun yang dulu punya orang yang berbuat baik kepada kita, meskipun kafir, tidak ada kebaikan yang bisa membalas kebaikan yang lebih baik kecuali apa? Doa kita supaya mereka masuk Islam. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam, kami tidak tahu harus bagaimana, tapi batasannya adalah batasan yang Allah tetapkan. Karena apa? Hukum mereka bukan hukum orang tua, maksudnya walidain itu bukan, tapi mereka telah berbuat baik, maka wajib kita berbuat baik kepada siapapun dengan batasan syariat yang Allah turunkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.